Pak, disilakan dicembelin, dimakanin yang ada di depan. Santai aja Pak ya, relax aja. Iya, jangan terlalu kaku. Iya, yang mau kolu silakan kolu, merokok dulu. Iya, yang penting kita saling mendengarkan aja lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roman-romannya masih lemes, maklum belum ada isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Ini namanya baru jamaahnya yang ajib, sedikit tapi luar biasa, menggelegar ke angkasa jawaban salamnya. Mudah-mudahan yang jawab salam saya doain semuanya masuk surga. Yang nggak jawab salam saya mudah-mudahan nggak masuk angin nanti malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babul akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Kayak kiai aja yang ngomongnya apa ya. Pertama-tama yang saya hormati Saibul Musibah, ya, orang tua kita, suami daripada almarhumah Ibu Ayani binti Somad, yaitu Bapak Sarmili, beserta anak, mantu, cucu, keluarga besar yang lainnya, yang konon katanya dia punya saudara sampai 14, Pak. Bayangin dong, Masya Allah, banyak banget dia. Kata kali orang tua saya punya anak 12 udah paling banyak. Gak banyak, ada lebih banyak lagi, 14, Masya Allah. Juga tak lupa yang saya hormati para asatid, para ustadz, para bapak haji, calon haji, para sepuh mini sepuh, para aparatur pemerintahan setempat, terkhusus buat guru saya, orang tua saya, Bapak Ustadz Haji Sugiri, Ustadz Saifullah, dan mungkin ustadz-ustadz yang lain. Mohon maaf nggak bisa saya sebutin satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Juga tak lupa yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, para tokoh pemuda yang hadir pada malam hari ini kalau ada, dan seluruh para jamaah takziah yang telah menyempatkan hadir di kediaman Saibul Musibah, yang insya Allah pada malam hari ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mungkin inilah kata yang paling pantas, yang pertama-tama terucap di dalam diri kita dari sanubari yang paling dalam. Sebab apa?
Sebab kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat erat sekali hubungannya dengan kita. Kenapa? Di dalam Al-Quran dibilang la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum idza la syadid. Jadi ada hubungannya antara kalimat tahmid dengan ayat tadi. Kalau kita sering mengucapkan kalimat ini, insya Allah kita dihitung oleh Allah hamba Allah yang bersyukur. Tapi kalau kita ogah, malas mengucapkan kata tadi, kata tahmid, maka kita dinilai sebagai hamba Allah yang kufur. Mudah-mudahan di sini mah nggak ada. Jangan giliran dapat rezeki gede doang, alhamdulillah mendok. Giliran orang dapat ojekan, boro-boro nyebutin. Iya, ingat juga kagak. Yang ada kesel melulu, ngeluh melulu. Padahal kita mah hidup mah jangan banyak mengeluh ya Pak ya. Iya. Kenapa? Memang hidup di dunia itu capek. Iya, enjoy aja, relax nih kayak Bapak Babe Gesar Mili nih, enjoy. Umurnya udah 60 lebih, tapi kelihatannya masih aja itu. Tampangnya itu, wah berwibawa banget. Nurunin sama anaknya tuh, siapa tahu? Nggak tahu lupa namanya. Bang Boy. Alhamdulillah. Ya itu tadi kata-kata yang pertama yang harus kita ucapkan pertama kali ya. Atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya pada malam hari yang keempat ini kita semua masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu giat mempersiapkan diri, giat membuat bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Pak. Iya, karena kalau kita nggak datang ke sini belum tentu kita dapat fadilah daripada tahlil tersebut, ya enggak? Tahlil pada malam hari ini. Contoh, barusan sudah baca Yasin, baca surah yang lain-lain, ya enggak? Kalau nggak datang sini emang berboro ngebet Yasin. Membaca habis sholat aja kadangan Allahumma lantas jalan, itu pun kalau yang laksanain. Kalau nggak laksanain mau orang pisang. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada keharibaan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para bapak-bapak, para ibu-ibu yang ada di dalam, saya berdiri di sini bukanlah lebih suci atau lebih bersih daripada bapak-bapak. Saya berdiri di sini bukan merasa lebih pintar daripada bapak-bapak. Saya berada di sini, berdiri di sini bukan berarti saya lebih soleh daripada bapak-bapak, lebih mengerti ilmu agama daripada bapak-bapak. Saya berdiri di sini hanya sekedar usi nafsi, ya, saling mengingatkan, saling menyampaikan. Balagul walau ayat. Adanya juga di dalam surah Al-Asri apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabri. Itu doang tujuannya ya. Bicara masalah tentang kematian, saya ingat banget semalam Pak Lurah bilang katanya. Yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang hak. Artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa kita hindari sebagai daripada ciptaan Allah, makhluk yang bernapas. Mengapa saya bilang hak? Karena memang jelas. Jadi kematian ini adalah sesuatu yang pasti, tetapi tidak pasti. Pastinya gimana? Pastinya di dalam Al-Quran dibilangin katanya gitu kata Al-Quran. Jadi setiap
makhluk yang bernapas, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Termasuk kita yang hadir pada malam hari ini, semuanya bakal mengalami yang namanya kematian. Tapi bagi orang yang belum mempersiapkan bekal, kematian itu adalah kata-kata yang menakutkan, mengerikan. Padahal di setiap hari kita sering berkaca itu. Kalau kita berkaca, kita tanya tuh sama diri kita, Dul, umur lu udah berapa sekarang? Itu diri kita nih, ngomongin ke diri kita. Kita lagi ngaca nih Pak. Kata si dalam hati jawab, umur saya udah 60 tahun. Tuh. Andai kata ketika umur kita 60 tahun itu ditarik sama Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat maut kepada kita. Pertanyaannya, udah punya bekal apa belum? Oh. Jadi kalau orang yang belum punya bekal, wah, menggigil dia ketika bertanya seperti itu. Tapi bagi orang yang udah punya bekal, enjoy aja. Jadi kalau orang yang ahli ibadah tuh, Pak, dia enjoy aja ketika dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang yang gemar agama tuh, gemar rajin ibadah, enjoy aja. Enggak bilang begini, aduh, si Anu meninggal ya. Padahal kemarin kalau habis kongkok sama saya, itu namanya maut ya. Al mautu baghtatan. Jadi maut itu dadakan. Jadi kalau orang belum punya bekal, jadi dia akan merasa agak ngeri gitu mendengar kata mati itu. Mering meninggal, kata mendengar meninggal. Tapi bagi yang ahli ibadah, insya Allah, kenapa? Sesungguhnya orang yang ahli ibadah itu dia berkeyakinan bahwasanya dia ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertemu dengan kekasihnya. Makanya Pak beda. Jadi kematian itu ada dua, Pak. Bagi yang matinya dalam keadaan husnul khatimah, maka dia pengen cepat-cepat dikuburin. Makanya Pak, kalau kita ada keluarga nih ahli ibadah, meninggalnya hari Jumat, kebenaran waktu itu masih jam 6 maghrib lah ya, maghrib. Kalau bisa Pak, jangan ditunda itu Pak. Kalau bisa langsung dah kita kuburin, segera kita urusin. Kita mandiin, kita kafanin, kita sholatin, kita kuburin. Kenapa? Mereka sedih kalau ditunda-tunda itu. Sedih. Dia cuma pengen cepat-cepat ketemu sama kekasihnya. Siapa kekasihnya? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Tapi bagi yang ini, yang enggak ahli ibadah, ahli maksiat, dia malah ketakutan, malah kebingungan. Jangan dulu dimandiin saya, katanya. Saya takut, nanti saya mau jawab apa, saya belum punya persiapan. Nah, pertanyaan sekarang, ketika malaikat maut datang kepada kita, maka ada satu hal yang perlu kita persiapkan. Apa itu? Bekal. Dan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala beda sama bekal kita ketika ada di dunia. Kalau di dunia mah enak, punya duit juga asik aja ya enggak? Punya duit, kita bisa beli ini, bisa bikin ini, ya enggak? Bisa nambah ini. Ya kalau punya duit Pak, kalau nggak punya duit mah jangan macam-macam. Saya aja kagak berani. Iya, kalau udah punya duit banyak mah insya Allah banyak yang lebih dari satu. Yang namanya setia itu setiap tikungan ada. Tapi kalau yang nggak punya duit jangan Pak. Muyang-muyangin pala doang Pak. Nyempaknya sama baik rasanya. Iya, kan ada bedanya, bener. Nah, untuk itu, kalau kita pengen mempersiapkan bekal sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu yang diajarkan sama guru saya, apa? Kita dawamkan niat.
Kenapa? Niat ini sangat penting peranannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat itu ada dua, Pak. Jadi niat itu ada dua, disebutnya namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu ada dua. Apabila kita cuma ngerjain satu, belum disebut ikhlas. Bagaimana biar dia jadi ikhlas? Harus dua, lillahi ta'ala waliridho'il ilah. Jadi kita mengerjakan segala sesuatu itu memang karena Allah dan semata-mata mencari ridho Allah. Dan insya Allah kalau kita tanamkannya seperti ini, semua amal ibadah, semua kegiatan kita, semua pekerjaan kita yang kita kerjakan, mungkin itu kerja jadi satpam, mungkin kerja jadi parkir, mungkin kerja di kantoran, kalau kita niat seperti itu, insya Allah itu nanti bakal dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada niatnya, ada nilai akhiratnya. Kenapa? Ketika kita dimasukkan di dalam kubur, itu nanti kita akan melaksanakan atau menjalani perjalanan yang sangat jauh dan sangat lama. Mengapa? Beda kalau di dunia ini, Pak, kelihatannya doang umur orang itu berapa? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu katanya umurnya panjang, Pak. Tapi kalau kita udah di alam kubur, 80 tahun itu belum sehari-hari acan, Pak, umurnya. Belum satu hari acan. Jadi perbedaannya antara dunia dan akhirat itu 1 berbanding 1000. Jadi kalau umur kita baru 80 tahun bilang udah panjang, aduh, celaka, Pak. Makanya kita itu umur Nabi umat Rasul itu berkisar antara 60 dan 70, tetapi dikasih resep sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menyaingi umat-umat sebelumnya yang umurnya panjang-panjang, Pak. Kayak umur Nabi Nuh ya, Nabi Adam kan umurnya panjang-panjang banget ya. Ada yang ribuan tahun, ada yang ratusan tahun. Tetapi umurnya umat cuma 60 tahun. Tetapi Rasulullah mengajarkan, dikasih resep kita apa? Tadi itu ibadah yang kita kerjakan itu punya nilai ganda. Artinya apa? Pahalanya berlipat ganda. Tapi itu dia, kalau kita mau melaksanakan ibadah, kita harus tanamkan niat. Makanya kita harus belajar thalabul ilmi. Jadi mungkin sebelum ajal menyamparin kita, sebelum ajal mendatangi kita, maka persiapkanlah bekal sebanyak-banyaknya. Mungkin pada malam hari ini bapak-bapak juga sudah mulai menyicil bekal. Kalau bahasa kita udah mulai nabung buat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, ya Kong ya? Iya. Lah Kong, kalau nggak ada tahlilan mah Kong borong-borong Kong baca Yasin satu balik satu malam. Ya Pak ya? Borong-borong baca Yasin 83 ayat. Baca Al-Ikhlas aja yang 4 ayat doang, empot-empotan. Tuh. Disuruh istighfar aja 3 kali, diparting sekali. Astaga, kalau habis sholat mending 1 kali. Kadang-kadang Allahumma lantas jalan orang dibaca. Padahal fadilahnya luar biasa, Pak. Ketika kita habis sholat, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali, apa itu? Fadilahnya luar biasa. Kita itu kata Rasulullah, siapa yang beristighfar 3 kali, kita itu berarti sudah menjalankan istiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di dalam sholat kita itu kita nggak bisa menjamin sholat ini ada kesalahannya, ada kekurangannya, apa nggak menjamin. Dan kalau sholatnya banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, apakah bisa diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Sholat itu harus khusyuk, harus hudur. Jadi jangan lagi sholat pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar. Waduh, besok uang kredit datang nih, mana duitnya belum ada. Itu dia baru takbir. Bagaimana kalau imam baca ayatnya, suratnya panjang banget, udah kan di rakaat kedua kan banyak tuh ya. Kata imam bacanya surat Al-Baqarah ayat sekian, kita kan diam toh.
Udah pikirannya kemana-mana terbang. Aduh, besoknya anak-anak mau minta jajan, duit belum pegang pisan lagi. Wah. Jadi disitulah letak fungsi daripada istighfar tersebut, untuk menutupi daripada kelalaian kita dalam sholat. Jadi sholat itu Pak, jangankan kita tinggalin Pak, lagi sholat aja bisa dinilai lalai. Apalagi kalau kita tinggalin. Jadi ingat, kalau pengen nabung, carilah bekal yang sebaik-baiknya. Fa innahu khairul bizadi taqwa. Jadi sesungguhnya bekal sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan insya Allah nih almarhumah ibu ayah nih binti Somad ini, sebenarnya kalau wanita mah gampang Pak masuk surga. Kalau istri itu cukup mendapatkan ridho dari suaminya. Bapak saya milih ridho kan, udah ridho ikhlas, udah maafin segala kesalahannya, kekurangan istrinya waktu masih hidup bersama-sama. Baik dia kekurangan melayani, ya enggak, kekurangan yang ini itu. Nah, kalau kita udah ridho, insya Allah ini almarhumah jaminnya surga. Nah, tinggal kita nih yang masih hidup ini. Tinggal kita yang masih hidup, apakah bisa kayak beliau begitu? Nah, karena ini menyangkut orang tua, jadi saya berpesan sedikit kepada anaknya. Jadi di dalam maut itu ada 3 yang kita dapat ambil pelajaran. Yang pertama, jangan pelit. Yang kedua apa? Yang kedua, jaga kerukunan. Dan yang ketiga, jangan sombong. Mengapa saya bilang jangan pelit? Karena ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, yang bersama kita itu hanya 3 lembar kain kapan atau 4 lembar kain kapan beserta perlengkapannya. Yang lainnya apa? Pulang. Kan ada 3 itu kan? Ada ahluhu, maluhu, amaluhu. Ahlu dan maluhu ini pulang nih, ahli kita sama harta kita pulang, tinggallah amal kita bersama kita. Mudah-mudahan amal-amal soleh bapak-bapak para jamaah takziah pada malam hari ini insya Allah bisa menjadi nanti teman ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak? Karena di dalam kuburan itu konon katanya sangat serem, udah gelap ya, udah sempit, udah sendirian, udah itu banyak binatang buasnya Pak, kayak cacing, ular, kalajengking, ular. Tapi ini bagi siapa? Bagi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita tinggal tanyakan pada diri kita, apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha? Apakah hamba Allah yang durhaka? Kalau hamba Allah yang soleha, dia akan bertakwa kepada Allah, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hamba Allah yang durhaka, tidak ada kata lain kecuali tiada hari tanpa maksiat. Artinya apa? Dia semuanya lalaikan. Mudah-mudahan jamaah yang hadir pada malam hari ini insya Allah semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Terutama buat keluarga Bapak Sarmili, anak-anaknya mudah-mudahan senantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Mudah untuk berbakti kepada orang tua walaupun yang hidup, yang udah mati. Kalau yang masih hidup, kita bikin orang tua kita senang. Jangan sekali-kali bikin orang tua kita sengsara. Jangan sekali lagi bikin orang tua kita kesel. Karena apa? Sesungguhnya kita ada di dunia ini, kita berhasil di dunia ini karena ada kedua orang tua kita. Tapi bagi yang udah meninggal, gampang kita ngomong mengabdi kepada kedua orang tua kita yang udah meninggal. Bagaimana caranya? Kita banyak-banyak doain, kita banyak-banyak kasih sedekah, kita banyak kasih hadiah. Memang kalau kita ngirim duit gak bakal nyampe, tapi kalau kita kirim doa,
berupa bacaan ayat suci Al-Quran, berupa doa-doa Rabbi firli dzunubi wali walidayah warhamhum kama rabbayani shaghira. Insya Allah nyampe, dan insya Allah orang tua kita yang sudah meninggal insya Allah diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti akan disambung oleh Ustadz Haji Sugiri di malam yang ke-7. Ya, saya sebagai berbicara pada malam hari ini pasti banyak kesalahan Pak ya. Iya, memang gaya saya berapi-api begini Pak. Jadi kalau saya nggak bisa ngelawak. Pada intinya satu, saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya mengajak kepada seluruh keluarga almarhumah, terutama anak-anaknya, mari kita berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kenapa? Sesungguhnya itulah yang diharap-harapkan oleh orang tua yang kita masih hidup, apapun yang orang tua kita yang sudah mati. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Karam Ustadz Dirman yang telah menyampaikan santapan rohani kita yang sama-sama telah kita simak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Untuk akhir daripada acara ini, marilah kita tutup dengan doa, dan mudah-mudahan doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ala hadini wa kulinatin salihah wa ila khabaratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Rabbana falakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim, wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal majdu wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jami'il awwali wal afwat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadi hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل وأفضل ثواب ما قرنه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مجلس هدية وسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وإلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع ولي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابات والتابعين والعلماء العاملين والمخالفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وصوفا سيدنا الشيخ أبو قادر جيلاني البغدادي وثم إلى أرواحه صوفا أمي Ayani binti Somad wasma ila arwahi usufa jamil ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha usufan ila aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa li masyaikhina wa masyaikh masyayikhana wa asatidatina wa liman jatama'na hauna bisababihim Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzlaha wa'asim dakhlaha Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzlahu wa'asim dakhlaha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzlahum wa'asim dakhlahum wa'firhum Allahumma anzil rahmata wal maghfirah min ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana arinal haqqa haqqa wajibna tinabah wa arinal batila batila wajibna tinabah ya ayyatuhan nafsul mutma'inah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa dakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratal lati ila ma'aduna waj'alil hayyata lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabri wa na'udzu bika min adzabin nar wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati wa na'udzu bika min fitnatil masihid dajjal bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan 'alaina fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina
علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام آمين على دين الإسلام اللهم بحق الفاتحة وحرمة الفاتحة وسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم دعواهم اللهم صل وسلم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sadaqallahu alaihi qabul. Demikian acara yang setelah kita akan melaksanakan telah selesai dan rangkaian acara-acara tersebut mudah-mudahan akan mendapat ridho dan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebih mohon maaf bila walidayah wa billahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.